Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naida, NIM saya 171430684. Nah, kali ini saya buat video guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekologi tumbuhan. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah ekologi tumbuhan yang berjudul karakteristik bioma perairan dan bioma darat. Nah, pertama perlu kita ketahui bahwa apa pengertian dari bioma itu sendiri. Nah, pengertian bioma adalah kelompok tumbuhan atau hewan yang menetap di lokasi geografis tertentu. Artinya, kelompok hewan atau tumbuhan ini tidak dapat ditemukan di daerah lain, seperti vegetasi bioma yang dipengaruhi oleh iklim, intensitas cahaya, curah hujan, dan geografis. Nah, tak heran jika hewan yang menetap di bioma tertentu jarang ditemukan di bioma lain. Contohnya beruang kutub yang hanya bisa ditemukan di bioma tundra atau daratan es dengan minim tumbuhan. Lalu, apa saja macam-macam bioma? Nah, macam-macam bioma adalah bioma perairan dan bioma darat. Nah, kita ketahui populasi di dalam suatu ekosistem selalu berubah-ubah sebagai akibat adanya adaptasi dengan lingkungannya atau respon terjadinya perubahan pada lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai contoh, adaptasi terhadap terjadinya pergantian musim dari kemarau ke musim hujan. Kemampuan beradaptasi untuk mempertahankan diri organisme akan menimbulkan tipe-tipe dari suatu ekosistem. Selain itu, terjadinya interaksi antar komponen di dalam suatu ekosistem juga dapat mengakibatkan ekosistem memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga membuat ekosistem terdiri atas beberapa tipe. Tipe-tipe dari suatu ekosistem dapat ditentukan dengan mengetahui ciri-ciri atau karakter yang paling menonjol dari komunitas pada suatu ekosistem. Secara garis besar, tipe-tipe ekosistem terdiri atas 3 tipe, yaitu ekosistem darat, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem darat atau dikenal juga ekosistem terestrial merupakan wilayah atau lingkungan fisiknya berupa daratan. Nah, pengelompokan ekosistem darat didasarkan atas tipe struktur vegetasi yang dominan hidup atau dinamakan bioma. Nah, macam-macam bioma dalam ekosistem darat yaitu bioma yang pertama, bioma gurun. Beberapa bioma gurun terdapat di daerah tropika sepanjang garis balik yang berbatasan dengan padang rumput seperti di Asia, Afrika, India, Amerika, dan Australia. Ciri-ciri bioma gurun ini yaitu yang pertama merupakan daerah kering dan gersang dengan curah hujan rendah. Paling rendah itu 20 cm per tahunnya. Terus ciri-ciri kedua yaitu suhu siang hari tinggi, yaitu bisa mencapai 45 derajat Celcius, sehingga penguapan juga tinggi. Sedangkan malam hari suhunya itu sangat rendah, biasa mencapai 0 derajat Celcius. Yang ciri ketiga yaitu perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Terus, ciri selanjutnya, tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Selain itu, di gurun dijumpai pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri. Contohnya kaktus atau tumbuhan tak berdaun yang memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Terus, ciri yang terakhir yaitu hewan yang hidup di gurun umumnya aktif pada malam hari atau nokturnal. Hal tersebut merupakan adaptasi terhadap suhu lingkungan yang sangat panas dan untuk mengurangi kehilangan cairan tubuh. Hewan yang hidup di gurun diantaranya yaitu rodentia, ular, kadal, katak, kalajengking, dan unta. Terus bioma yang kedua yaitu bioma padang rumput. Nah, karakteristik dari bioma padang rumput yaitu memiliki iklim sedang dengan curah hujan berkisar antara 25 sampai 75 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur. Terus porositas atau peresapan air tinggi dan drainase atau aliran cepat.
Terus tumbuhan yang ada berdiri atas tumbuhan ternak atau herba. Dan rumput yang keduanya tergantung pada kelembaban sistem perakaran rumput bercabang-cabang, sehingga apabila terjadi kemarau, bioma ini akan tetap berwarna hijau karena akarnya bercabang banyak di dalam tanah untuk mengambil air. Nah, yang keempat, hewan yang hidup di bioma padang rumput didominasi oleh hewan-hewan herbivora, serta terdapat juga beberapa jenis hewan karnivora. Contohnya hewan yang hidup di bioma ini antaranya seperti bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, kuda, serangga, tikus, kelinci, dan lain-lainnya. Nah, terus yang ketiga, yang berada di bioma daratan. Yang ketiga itu bioma savana. Bioma savana ini merupakan padang rumput yang diselingi dengan sebatang pohon yang tumbuh jarang. Bioma savana ini terdapat di wilayah beriklim sedang yang sampai tropis. Bioma savana di Indonesia dapat ditemukan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Karakteristik dari bioma padang rumput yaitu yang pertama, savana memiliki curah hujan sekitar 90 sampai 150 cm per tahunnya. Yang kedua, tumbuhan pada bioma savana ini didominasi oleh rumput dengan semak serta pohon yang terpencar. Terus yang ketiga, hewan yang hidup di bioma ini adalah hewan-hewan yang bisa bertahan pada kondisi padang rumput serta kuda, singa, bison, gajah, jerapah, zebra, domba, biri-biri, harimau, cita, serigala, dan ular. Nah, selanjutnya itu ada bioma hutan hujan tropis. Nah, bioma hutan hujan tropis terdapat di kawasan garis khatulistiwa di seluruh Indonesia, seperti Asia Tengah termasuk Indonesia, Amerika Tengah dan Selatan, Afrika, serta Australia. Karakteristik dari bioma hutan hujan tropis sendiri yaitu bioma hutan hujan tropis memiliki variasi suhu dan kelembaban tinggi. Suhu rata-rata 25 derajat Celcius dan curah hujan yang sangat tinggi serta tersebar sepanjang tahun yaitu antara 200 sampai 400 cm per tahunnya. Bioma hujan tropis terjadi perubahan iklim mikro. Iklim langsung terdapat di sekitar organisme. Nah, tumbuhan dan hewan yang hidup di bioma ini sangat heterogen atau beraneka ragam dibandingkan bioma yang lainnya. Bioma ini didominasi oleh tumbuhan dengan pohon-pohon besar. Tinggi pohon utama antara 20 sampai 40 meter. Nah, cabang-cabang pohon tinggi dan berdaun lebat hingga membentuk tudung atau kanopi. Daerah tudung cukup mendapat sinar matahari. Terus tumbuhan yang khas yang hidup di bioma ini adalah tumbuhan liana atau tumbuhan merambat seperti rotan, tumbuhan epifit, serta anggrek dan kaktus. Terus hewan yang khas di bioma ini adalah harimau, badak, babi hutan, dan orangutan, serta hewan lainnya seperti berbagai jenis burung termasuk hantu dan serangga. Terus yang selanjutnya itu bioma tundra. Bioma tundra ini terdapat dua jenis yaitu tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik adalah tundra yang berada di dekat daerah kutub utara, sedangkan tundra alpin adalah tundra yang terdapat di daratan tinggi atau puncak gunung. Daerah pada ketinggian di atas 2.500 meter. Nah, karakteristik dari bioma tundra yaitu bioma ini memiliki curah hujan yang rendah sehingga hutan tidak dapat berkembang di daerah ini. Pada musim dingin, air dalam tanah dingin dan membeku sehingga tumbuhan tidak dapat tumbuh besar. Tumbuhan yang hidup pada bioma ini merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Tumbuhan yang dominan di bioma tundra adalah rumput, alang-alang, lumut daun, sapagnum, lichen, tumbuhan biji, semusim, dan tumbuhan kayu yang pendek. Terus hewan yang hidup pada bioma tundra merupakan hewan berdarah panas. Hewan ini adalah yang menetap dan yang datang pada musim panas. Hewan yang menetap memiliki rambut atau bulu yang tebal, contohnya muskox,
rusa kutub atau reindeer, burung kutub, serigala, serta insekta, terutama nyamuk dan lalat hitam. Selain itu, juga terdapat burung-burung yang bermigrasi ketika musim-musim tertentu. Terus selanjutnya bioma taiga. Bioma taiga dikenal sebagai hutan konifer yang merupakan bioma terluas di bumi. Bioma taiga terdapat di daerah yang beriklim sedang dan di belahan bumi sebelah utara serta pegunungan daerah tropis seperti di Amerika bagian utara dan selatan, Eropa bagian barat, dan Asia bagian timur. Nah, karakteristik dari bioma taiga juga yaitu bioma taiga memiliki musim dingin yang panjang dan suhu di musim dingin yang rendah. Terus bioma ini memiliki curah hujan 35 sampai 40 cm per tahun. Bioma ini memiliki daerah yang sangat basah karena penguapan yang rendah. Tanah di bioma taiga bersifat asam. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas suatu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Hutan ini selalu hijau sehingga konifer disebut juga dengan tumbuhan evergreen. Semak dan tumbuhan basah sedikit ditemukan. Terus hewan yang hidup di bioma ini diantaranya adalah rusa, beruang hitam, salamander, tupai, kelinci, dan serangga, serta burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Nah, selanjutnya bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim dingin, semi panas dan gugur, serta tersebar di Amerika Timur, Eropa Tengah, dan Asia Timur. Nah, karakteristik dari bioma hutan gugur yaitu bioma ini memiliki ciri-ciri suhu yang sangat rendah pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas, dengan kisaran suhu pada bioma ini yaitu 30 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu memiliki curah hujan tinggi dan merata, serta terdapat jenis pohon yang dapat menggugurkan daunnya pada saat musim panas. Pada hutan gugur daerah tropis dan pada saat hujan dingin, pada hutan gugur iklim sedang. Bioma hutan gugur didominasi oleh pohon-pohon berdaun lebar dan tinggi. Pohon dapat mencapai 30 sampai 40 meter. Jenis pohon sedikit dan tidak terlalu rapat. Hewan yang hidup di bioma ini antara lain tikus, beruang, rubah, bajing, rakon, dan burung pelatuk. Beberapa hewan pada bioma ini dapat melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang selama musim dingin dengan terlebih dahulu mengonsumsi banyak makanan. Selanjutnya materi bioma perairan, bioma di perairan. Nah, kita ketahui sendiri air merupakan jembatan di antara 5 bioma di bumi dan membuatnya menjadi bagian terbesar dari biosfer, yaitu mencakup 75% dari permukaan bumi. Wilayah perairan adalah rumah dari banyak jenis spesies tanaman dan hewan, baik yang kecil hingga yang terbesar. Bahkan, perairan merupakan tempat di mana kehidupan manusia miliaran tahun lalu saat asam amino muncul di bumi. Nah, bioma perairan dapat digolongkan menjadi dua daerah utama, yaitu perairan air tawar seperti sungai dan rawa, dan perairan air laut seperti samudra dan estuaria. Di sini saya akan membahas bioma di wilayah air tawar. Air tawar atau freshwater merupakan perairan yang punya kadar garam rendah, biasanya kurang dari 1%. Tumbuhan dan hewan di perairan air tawar kadang beradaptasi dengan kondisi kadar garam rendah dan tidak mampu bertahan hidup di daerah dengan konsentrasi garam tinggi. Ada berbagai jenis perairan tawar, diantaranya kolam, danau, sungai, dan rawa. Yang pertama itu ada kolam dan danau. Kita ketahui bahwa
kolam atau danau memiliki ukuran dari mulai hanya beberapa meter persegi hingga ribuan kilometer persegi. Kolam dan danau tersebar di seluruh bumi dan beberapa merupakan sisa dari glasiasi zaman Pleistosen. Banyak kolam berjenis musiman dan terisi air beberapa bulan saja, sementara danau mungkin bisa eksis selama ratusan tahun atau lebih. Kolam dan danau mungkin memiliki spesies yang terbatas karena mereka sering terisolasi satu sama lain dari sumber lainnya, atau sungai dan laut. Danau dan kolam dibagi menjadi 3 zona yang berbeda, biasanya ditentukan oleh kedalaman dan jarak dari pantai. Suhu sangat bervariasi di kolam dan danau bertipe musiman. Selama musim panas, suhu dapat berkisar dari 4 derajat Celcius dekat dasar hingga 22 derajat Celcius di bagian permukaan atas. Selama musim dingin, suhu bisa di bawah 4 derajat Celcius, sementara bagian atasnya bisa 0 derajat Celcius atau es. Berbagai hewan dan tumbuhan dapat ditemukan di kolam dan danau, mulai dari teratai, eceng gondok, ikan-ikan, hingga serangga air. Yang kedua itu ada sungai. Sungai merupakan suatu aliran air yang bergerak di satu saluran alami. Sungai dapat ditemukan di mana-mana selama ada sumber air, baik itu di mata air, gletser, atau air hujan. Sungai memiliki kenampakan yang berbeda dari hulu hingga hilirnya. Aliran air di bagian atas sangat deras dengan batuan yang besar, sementara semakin ke hilir, sungai semakin melebar dengan sedimentasi yang semakin tinggi. Beberapa sungai merupakan habitat ikan-ikan seperti piranha, salmon, hingga arwana. Sungai juga menyediakan sarana transportasi vital dari manusia seperti Sungai Kapuas, Barito, Temes, Nil, dan lainnya. Terus yang ketiga itu lahan basah atau rawa. Lahan basah merupakan wilayah tanah yang tergenang air dan banyak ditumbuhi vegetasi di atasnya. Bunga bakung, cemara hitam, kayu, ulin merupakan beberapa contoh vegetasi yang hidup di lahan basah. Lahan basah tidak dianggap ekosistem air tawar karena ada beberapa lahan basah yang memiliki kadar salinitas yang cukup tinggi. Kondisi ini mensupport berbagai spesies seperti udang, kerang, dan berbagai rumput. Nah, bioma perairan sendiri itu ada, yang kedua ada perairan laut. Lautan itu mencakup 70% permukaan bumi, termasuk samudra, terumbu karang, dan muara. Lautan menyimpan berjuta keanekaragaman spesies yang masih menjadi misteri untuk dipecahkan manusia. Yang pertama itu ada lautan. Perairan asin ini merupakan ekosistem terbesar di planet ini. Ada beberapa zona kehidupan di lautan mulai dari intertidal, pelagis, abisal, dan bentos. Semua zona mempunyai keragaman spesies yang berbeda dan unik. Perairan dangkal menyimpan taman-taman terumbu karang dan padang lamun yang merupakan habitat ikan-ikan, udang, kepiting, hingga kura-kura. Perairan laut dalam menyimpan organisme unik yang memiliki cahaya dan tahan terhadap suhu ekstrim seperti anglerfish dan cacing laut. Yang kedua, terumbu karang. Terumbu karang tersebar luas di perairan dangkal yang hangat. Karang terbentuk dari jaringan polip. Karang bersimbiosis dengan alga untuk mensuplai makanannya. Beberapa hewan hidup di dalam karang, seperti ikan badut dan udang. Terumbu karang banyak ditemukan di daerah tropis hangat. Yang ketiga ada muara. Muara adalah daerah pertemuan antara laut dengan air tawar. Hal ini menciptakan ekosistem yang unik dan khas. Mikroflora seperti ganggang dan makroflora seperti rumput laut. Rumput rawa dan pohon bakau dapat ditemukan di sini. Cacing, kepiting, tiram, dan unggas air yang juga bisa ditemukan di sini. Itulah mungkin materi yang bisa saya jelaskan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.